dan kali ini aku mau sharing seputar magang MSIB. Jadi ada satu narasumber kita yang dia itu baru aja selesai magang di salah satu stasiun televisi Indonesia. Langsung aja kita kenalin orangnya, nggak usah lama-lama, kenalin Kak Rahma. Kak Rahma, silakan diri ke teman-teman. Boleh dong. Apa sebutannya? Sobat Ngobar. Halo semuanya Sobat Ngobar. Perkenalkan nama aku Rahma Aulia Putri. Apa lagi? Kakak magangnya berapa lama? Jelasin seputar kenalan dikit-dikit. Kakak mahasiswa di mana gitu? Boleh. Jadi namaku Rahma Aulia Putri. Biasanya dipanggil Rahma. Oh iya, Rahma. Karena A-nya itu Aulia gitu ceritanya. Rahma. Iya. Lah, aku kuliah di salah satu universitas swasta di Depok. Tahu kan? Gunadarma. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan semester 8. Oke, Kak Rahma. Nah, di sini kita akan nanya-nanya soal pengalaman magang dan pastinya Kak, aku tuh pengen tahu kayak magang di sana tuh gimana pengalamannya, Betul. terus berharga atau enggak. Nah, di sini tuh kita akan bahas tuntas benar-benar soal magang dan teman-teman nih pasti banyak banget yang mau tahu soal magang ini. Nah, boleh nggak sih Kak, Kakak tuh ceritain kayak latar belakang Kakak sama kayak pas gimana tuh Kakak pas memutusin buat oke, aku magang di sini itu. Oke. Jadi sebelumnya aku tuh magang di salah satu televisi swasta, itu Oh, iya. namanya SCTV. Oh, SCTV Kenal? pemain ini Cinta Suci. Iya, sahabat Gen Z. Nah, habis itu jadi SCTV itu di bawah naungan SCM. SCM. Nah, jadi aku memutuskan daftar itu karena sebelumnya aku tuh SMK, jurusannya broadcast. Sama aku juga. Oh iya, di TMR. Kamu di mana? TB. Oh, I know. Emang tahu? Tahu? Terus Nah, tapi anaknya udah cukup. Lah, terus habis itu waktu SMK itu PKL di TVRI. oh iya. Ya, tapi yang Jakartanya, bukan yang bukan nasional. Terus? Nah, terus habis itu masuk kuliah ambil ilmu komunikasi dan di Gundar sendiri itu kan nggak ada penjurusannya ya. Iya. Jadi sepintar-pintar kita mau fokus di bidang apa, gitu kan. Nah, terus di semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah itu aku coba daftar buat jadi asisten lab TV dan alhamdulillah keterima. Jadi punya pengalaman di TVRI itu dan juga lab TV itu. Nah, terus saat itu tuh ada program namanya MSIB. Itu tuh program Kemendikbud. Iya, pemerintah ya. Betul. Nah, akhirnya mutusin lah buat daftar MSIB ini, kayak ngurus surat-suratnya, minta surat rekomendasi, terus juga surat rekomendasi kampus, terus juga daftar rekening, buka rekening baru yang kayak gitu-gitu. BUMN ya rekeningnya ya? Iya betul, harus BUMN. Nah, terus habis itu kita itu maksimal daftar 22 perusahaan dan 22 posisi deh, 22 posisi. Tapi itu perusahaan maksimal. yang beda-beda? Perusahaan yang beda-beda dan boleh dengan perusahaan yang sama. Oh, terus? Kayak gitu. Nah, terus habis itu aku nggak semuanya masukin CV-ku di televisi. Jadi ada juga kayak agensi atau kayak corporate dan lain-lainnya. Beda-beda. Iya, dan alhamdulillah aku kepanggil interview di TVRI, di SCTV itu. Tapi PT SCM. Oh, gitu. iya. Jadi karena kan SCTV di bawah SCM. iya. Jadi dipanggil interview SCM dan alhamdulillah keterima gitu. Tapi tahapannya itu sampai kayak lolos itu masuk kerja itu tahapannya gimana? Terus kayak mungkin kan pasti ada misalkan setiap perusahaan ada 5 misalkan. Betul. Atau di SCTV itu. Jadi kita itu Kemendikbud itu punya website. Iya. MSIB itu punya website. Kita tuh daftar account di situ, buka account dulu di situ. Terus kita daftar aja nih satu-satu yang mau kita apply gitu. terus? Kayak misalnya aku mau nyari, aku kebetulan di bidang public speaking kan sebetulnya. Lalu kayak aku cari public speaking, kayak kata kuncinya public speaking. Terus aku apply. Jadi aku kesempatan 22 itu Iya. aku tuntasin, aku habisin, aku pakai semua di berbagai macam bidang. Jadi ada yang bidang public relation, ada yang bidang medianya, ada juga yang bidang kreatifnya. Jadi nggak melulu toh aku pakai buat di bidang televisinya kayak gitu. Itu gimana dah? Maksudnya dari 22 itu tapi Iya. ada yang keterima selain si SCTV ini? Waktu itu nggak ada yang keterima, cuma interview ada
Ada 2 kali interview. Yang pertama SCTV itu, sama yang kedua itu sekolahannya Kak Seto. Kak Seto. Oh, Iya. Kak Seto MSIB ya? Kak Seto ada MSIB-nya. Oh, Kak Seto MSIB ngapain itu? Perusahaan Kak Seto. Jadi Kak Seto itu punya sekolah, teman-teman. Aku lupa nama Sekolah sekolahnya anak apa. kali ya? Iya, sekolah anak gitu. Nah, dia tuh ada butuh ini live host gitu. Boleh kakak silakan dicek. Iya, nah di-check out. itu tuh dicekat. Nah itu tuh aku dapat interview itu cuma nggak lolos. Jadi yang lolos yang SCTV itu. Ya udah karena cuma ada SCTV itu, kenapa tidak gitu. Tapi sebelum magang di SCTV ini ada nggak job desk pekerjaan lainnya selain magang? Sebelum magang ada, kebetulan aku freelancer juga. Oh iya, freelancer apa? Sebagai tour guide dan juga IO. Oh, IO juga? Iya. Di mana? Ada salah satu IO di daerah Tebet. Oh, Gitu. IO tuh yang ngurusin event gitu kan ya? Iya, Ivan. Cuma kalau IO yang aku ini, itu dia masih fokus untuk event sekolah dan juga corporate. Gitu. Jadi belum masuk ke wedding kayak gitu. Itu lamarnya dari mana kalau yang IO gitu? Kalau IO itu kebetulan kenalan, Oh, network. kenalan. Ya, betul. Tapi kalau misalkan dari semua job desk tuh tantangannya atau entah dari yang IO, terus tour guide sama yang di SCTV itu tantangannya paling besar yang mana? Yang magang sih. Oh iya. Iya, yang di SCTV. Karena kan kebetulan tadi aku belum sempat ngasih tahu posisiku. Iya. Posisiku di SCTV itu sebagai kru master control room. Oh. Ya, jadi tuh sebetulnya ada 2 ruangan kendali di pertelevisian itu, ada yang namanya master control room dan juga ada yang namanya control room. Kalau misalnya control room itu lebih ke ruang kendali untuk sebuah program. Kayak misalnya Brownies gitu. Iya. Nah, Brownies tuh nama ruang kendalinya itu control room. Nah, beda halnya kalau misalnya itu untuk ruang kendali seluruh program. Jadi satu televisi gede banget dong itu. Iya, itu namanya master control room. Nah, aku di bagian master control roomnya itu. Jadi aku nggak megang satu program, tapi berbagai program yang akan tayang di SCTV itu aku yang masukin, aku yang entry datanya yang kayak gitu. Itu manual nggak sih masukin iklannya? Untuk iklannya itu udah ada tim marketing yang masukin. Jadi kita cuma masukin program-program yang akan tayangnya aja. Oh, banyak banget dong TV kayak drrrr. Aku mau banyak gitu. Iya, jadi di SCTV itu ada yang namanya reel. Reel itu kayak sesi lah. Ada 4 reel. Reel 1 itu dimulai dari jam berapa ya? Jam 1 pagi sampai jam 12 kalau nggak salah. Reel 2 dari jam 12 sampai jam 8. Reel 3 dari jam 5. Reel 3 dari jam 5 sampai jam 12 malam. Reel 4 jam 12 malam sampai jam 6. Yang kayak gitu. Jadi setiap reel itu punya program yang beda-beda dan iklan yang beda-beda pastinya. Iya. Gitu. Berarti matanya selama di MCR gitu dong? Gitu kan? Iya, jadi kan banyak TV-nya tuh ya. Jadi wah, sakit enak mata ya. nggak sih kalau kayak gitu? Iya, Sakit mata nggak sih kayak gitu? sakit. Dan kebetulan minus saya nambah. Oh, itu ya. Iya. Tapi pas kerja di televisi itu tuh ada nggak yang bikin kaget kayak, ih kok kayak gini ya gitu, misalkan kayak ternyata tuh dari TV kayak gini, kayak gitu nggak ada? Ada. Jadi ternyata di televisi itu kalau iklan itu ada rate-nya gitu loh, harganya. Jadi kayak misalnya program nih, habis program mau iklan kan? Iya. Nah, iklan yang pertama kali setelah program itu harganya paling mahal banget. Bisa mencapai 80 jutaan atau 100 jutaan. Masya Allah. Nah, yang kedua itu lebih agak murah, yang ketiga lebih agak murah, dan yang setelah ketiga ke bawah itu udah standar harganya. Kalau yang mau mulai lagi itu berapa? Yang mau mulai lagi itu juga sama harganya. Mahal juga. Tiga yang mau mulai lagi kayak misalnya iklan terus programnya tayang itu mahal juga. Ada nggak maksimal iklan yang harus ditayangin? Misalkan kayak dalam satu program ini kan Brownies, mau iklan nih harus maksimal 5 iklan atau bebas mau 10 iklan juga boleh gitu? Tergantung brand yang masuk ya, mau berapa kali tayang gitu, karena kan iklan itu tayang berapa kalinya tergantung perusahaan itu juga. Kayak requestnya saya nih mau request 3 kali tayang aja ya, atau 2 kali tayang aja di jam segini, di jam prime time biasanya itu juga mahal. Gitu. Karena kan jam-jam orang yang udah leha-leha kan, udah yang stay tune di TV nih kayak gitu.
gitu. Tapi ada nggak sih kayak yang dipelajarin di kampus itu di dunia kerja itu jadi diterapin terus ilmunya dapat gitu. Ternyata di kuliah tuh yang dibilang kayak gini sesuai ya sama yang ada di sini kayak gitu. Oke, tentu aja ada gitu. Jadi lebih ke flow kerjanya gitu loh. Jadi sebuah program itu nggak bisa langsung tayang ke televisi dan bisa langsung ditonton semua halayak, itu nggak bisa. Jadi harus masuk proses QC dulu. Jadi dilihat dulu apakah program tersebut ada hal-hal yang melanggar undang-undang atau melanggar kode etik. Nah, kalau misalnya ada, itu bisa di-cut ataupun di-blurring. Kayak misalnya ada darah itu kan juga nggak boleh ya. Itu bisa di-blurring, lalu juga ada kekerasan. Itu bisa di-cut, lalu juga kayak pisau, itu juga di-blurring, yang kayak gitu. Kalau live gimana? Nah, kalau live itu jarang ya. Karena kalau live di SCTV kan setiap stasiun televisi itu punya kriterianya masing-masing ya. Kalau SCTV itu sendiri itu lebih ke sinetron, sama kalau live pun cuma live musik. Inbox ya? Inbox, karnaval itu masih ada. Cuma inbox sudah jarang, yang lebih sering itu sekarang karnaval SCTV. Itu di studionya apa? Itu di luar kota. Jadi kayak misalnya Mojokerto, pokoknya di kota-kota yang dimanapun itu deh, di kota-kota ya se-Indonesia gitu, sesuai dengan jadwalnya aja kayak gitu. Oke gitu. Tapi betul. Ilmu apa yang didapat kayak dari magang itu, terus kayak ilmunya dapat nih kayak gini, ntar diterapin di kampus kayak atau pas nanti udah kerja lagi gitu. Pertama itu yang tadi bedanya MCR sama CR, Master Control Room sama Control Room. Terus yang kedua pastinya iklan yang tadi baru tahu juga. Terus yang ketiga ternyata sesulit itu untuk bisa nayangin sebuah program gitu. Terus juga apalagi ya, manajemen waktu juga. Kenapa? Pembuatan filmnya? Pembuatan film kebetulan aku malah justru nggak masuk ke itu. Karena kerjaanku sehari-hari bener-bener di layar TV gitu loh. Berarti nggak bawa laptop ya? Nggak bawa laptop, bawa diri aja. Masuk dong. Juga ruangannya dingin banget. Enak dong berarti kayak gitu. Dibilang enak, dibilang bosen iya. Karena kerjaannya tuh udah yang cuma nonton aja. Cuma sekalinya ada kendala, masalah itu kayak wah gerebek kita. Itu gimana kendala itu, ngapain masalahnya? Jadi pernah tugasku itu salah satunya ngentry rundown gitu kan. Jadi kita punya rundown yang harus di entry gitu. Jadi setiap rundown ada program-programnya. Jadi kita anak magang itu tugasnya untuk masukin program-program yang akan tayang. Nah, sampai suatu saat kita itu kan di SCTV ada namanya Liputan 6. Liputan 6 itu jatuhnya live kan. Nah, kalau di SCTV kalau mau live itu namanya ada di hold dulu. Di hold itu ditahan dulu nih untuk persiapan live-nya. Tapi saat itu partnerku lupa untuk nge-hold gitu. Jadi tayangan yang ini udah selesai, pas yang mau live itu belum persiapan. Jadi itu kayak ini udah selesai langsung yang live belum siap, jadi langsung ngeblack gitu layarnya. Jadi yang sampai ke masyarakat juga ngeblack. Gitu. Itu kena ini nggak kayak punishment gitu? Untuk anak magangnya sendiri tuh nggak dapat punishment, tapi lebih ke karyawan yang jaganya hari itu. Gitu. Jadi kita nggak enak ke karyawannya justru karena yang kena punishment ya mereka. Gitu. Itu salah siapa kalau kayak gitu? Enggak, maksudnya kayak salah magangnya atau karyawannya? Salah siapa ya teman-teman ya? Salah siapa ya? Mungkin karena kurang kontrol juga kali ya, kurang dicek lagi dan ya human error lah biasa. Terus kalau misalkan kerja itu kamu tuh lebih suka yang kerja sendiri atau bareng sama tim? Kerja tim. Karena kalau kerja tim itu bisa dihandle sama temen. Kalau kerja sendiri itu udah lo kerja sendiri, lo mau selesai jam berapa, lo mau pusing sendiri gitu. Tapi kalau kerja tim lo bisa dihandle dulu sama temen lo gitu. Dan kebetulan di MCR itu kerjanya kerja tim. Dan kerjanya juga itu shifting. Shifting. Iya. Dapat shift pagi, malam? Aku rolling per 2 minggu sekali. Jadi kalau 2 minggu awal itu pagi, terus selanjutnya 2 minggu lagi siang, 2 minggu lagi pagi lagi, siang lagi, pagi lagi, siang lagi. Pernah malam nggak malam?
Enggak, karena kalau anak magang itu cuma ada 2 shift. Di pagi itu dimulai dari jam 8 sampai jam 4. Kalau misalnya shift malam itu dari jam 11 sampai jam 8 malam. Tapi kalau misalnya untuk karyawannya sendiri itu ada 3 shift. Dari jam 6 sampai jam 4 sore, terus yang jam 3 sampai jam 12 malam, terus yang jam 12 malam sampai yang jam 6 pagi. Oh, magic Gitu. ya. Tapi katanya ya, ini katanya ya teman-teman, kalau di stasiun TV itu pakaian itu tebal-tebal, kayak dia tuh pakai yang jaket-jaket yang salju gitu yang gede-gede, yang tebal. Bener nggak? Bener Kakak pakai sekali. kayak gituan juga? Enggak, Kok? karena masih kuat. Terus pakai kaos kayak gini dong? Iya. Emang nggak dingin? Dingin sebetulnya, cuma badanku mungkin karena masih muda, gitu kan, masih muda, jadi kayak Gens ya? masih bisa kuat lah nih gitu. Emang dingin banget di sana, dingin banget. Cuma masih bisa kuat. Nah, untuk karyawannya sendiri, itu karyawannya kan udah yang kayak senior banget ya. Iya. Udah mohon maaf sepuh yang kayak gitu. Jadi tuh mereka udah yang kayak biasa pakai jaket gunung, yang kayak gitu-gitu. Iya, jaket gunung. Pokoknya setiap masuk kalau on air itu ya jaket gunung. Sahabatnya itu ya jaket gunung gitu. Tapi kayak kalau saya kerja ya di terus dinamika tim di sana gimana? Apa? Dinamika tim di sana oke? Dinamikatif oke banget. Oke. Pernah ada Dewi Persik gak sih di SCTV? Ada, cuma balik lagi aku nggak pernah ketemu orang-orang karena kerjaanku ya benar-benar di satu ruangan gitu aja. Iya, jadi nggak bisa explore ke studio karena beda lantai juga kan. Ayu Ting Ting ada tapi Ayu Ting Ting ada. sama Ruben Onsu ya. Onsu. Igun juga ada di situ Igun juga ya. ada. Pernah ketemu Bunda Korla nggak kan? Enggak, sayang banget nggak sayang pernah banget. ketemu. Oke. Nah, yang paling berkesan dari magang di televisi ini apa? Paling berkesan banget nih kayak gitu. Yang paling berkesan banget pastinya lingkungannya. Seru ya? Bire, lingkungannya tuh benar-benar seru, terus juga keluarga banget, Makan-makan. bonding banget, makan-makan selalu. Terus ada salah satu karyawan sana yang udah agak bapak-bapak. Itu kayak ayahku sendiri. Oh iya. Karena setiap baru datang, Rahma udah sarapan gitu. Belum, Pak. Sarapan dulu gitu. Oh iya. Nah, sebenarnya kita tuh nggak dapat sarapan. Terus? Tapi kayak ada sisaan dari karyawan kayak dikasih sama dia nih sarapan dulu yang Oh kayak iya. gitu. Tapi ada lo kerja di SCTV. Kalau ada aku juga mau. Tapi katanya ada sih di SCTV Karir websitenya. Soalnya MSIB di tahun sekarang tuh udah nggak ada. Iya, tapi mau coming soon. Oh iya, ada Iya, lagi ya? siap-siap ya. Ada. Oh, mau ada lagi. Mau ada lagi di semester depan. Aku kemarin sempet daftar kayak yang magenta gitu kan. Iya. Terus kayak kan itu ngengkapin ijazah gitu-gitu ya. Ijazah apa bukan ya yang Surat rekomendasi sih. surat iya rekomendasi terus juga ngaktifin bank juga. Ngaktifin Emang bank. harus aktifin ya? Harus. Tapi pasti keterima nggak? Soalnya Enggak. aku sempet pengen aktifin nih. Akhirnya kagak keterima, sayang Enggak. gitu. Tidak. Oh iya. Kalau udah buka rekening terus juga udah punya SR, pokoknya berkas-berkas sudah lengkap nih. Iya. Tapi nggak memastikan lo tuh bakalan keterima gitu. Oh iya, untung-untungan ya? Untung-untungan. Ada nggak tipsnya biar keterima? Nggak, ini aku benar penasaran banget. Selawat sih. Ya Allah, Masya Allah. CV kamu ada berapa lembar? Ada apa? Aku cuma ada 2 lembar karena CV itu nggak perlu banyak-banyak teman-teman, karena kalau banyak-banyak juga HR-nya nggak akan ngelihat itu keseluruhan gitu. Tulis aja seinti-intinya dan based on apa sih peluang yang mau kalian apply gitu. Kayak misalnya mau apply public speaking nih, nah masukin pengalaman-pengalaman yang di dunia public speaking aja, yang lainnya nggak usah kayak gitu. Tipsnya ya guys. Tapi cara ngatasin tekanan-tekanan waktu magang itu gimana? Aku sejauh ini gak ada tekanan karena seasik itu lingkungannya. Seru ya kan? Seru banget. Jadi penasaran nih di SCTV. Kayak ada satu orang kayak kamu gitu, kayak kayak gitu. Dia kayak Iya, cuma laki-laki. oh iya, gemes, aku suka banget tuh kalau Iya, aku suka banget kayak kalau misalnya Gini gitu, kayak lagi seru tuh. ngantuk banget, terus dia tuh biasanya shift sore kan. Aku kalau shift masuk shift pagi, kalau ngantuk-ngantuk tuh udah jam 3 tuh udah ngantuk-ngantuk banget gitu kan, udah yang kayak gini. Terus misalnya dia datang udah yang kayak aku jadi seger lagi, yang kayak gitu. Iya, seru banget deh pokoknya. siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Mas Ipul. Ya ampun, Mas Ipul. Namanya Mas Ipul. Gimana? Guys, maaf ya aku lagi tahu, soalnya ada teman aku juga di sini, kita panggilnya sering bercanda-canda. Ipul, Iya. bercanda. Alah.
TV aja, kalau di luar kelas panggil nama aslinya. Aku soalnya aku suka Asbun gitu banget ya. Nah, tapi setelah magang ini tertarik buat lanjutin karir di dunia TV. Jujur masih 50-50. Awalku masuk TV itu sebetulnya mau jadi reporter. Oh, aku juga mau. Oke, pemirsa mengabarkan bahwa di daerah. Betul. Tapi sekarang itu kayak bahkan orang TV-nya tuh kayak bilang gini, Rahma, kamu kalau udah lulus kalau bisa jangan masuk TV ya, gitu. Oh gitu. Loh, kenapa? Karena gajinya kecil. Oh iya. Iya. Emang berapa? UMR pas. Dan kalaupun naik ya based on berapa lama lo kerja di situ, gitu. Oh iya. Ya. Bukannya, aku kira di TV itu gede, soalnya kan kayak TV gitu loh. No. Gedenya di artisnya ya. Kalau Artis, iya, di daripada artisnya. aku kerjanya kan bener-bener non-stop banget kayak. Betul. Kadang jam 2 malam masih diteleponin kan. Aku soalnya ada nggak temen sih, kayak kenalan reporter gitu ya. Dia pengalaman dia jadi bukan reporter tuh, wartawan kan ya? Reporter. Beda ya? Sebetulnya hanya beda penyebutannya aja nggak sih? Iya, pokoknya dia wartawan, maaf. Nah, itu tuh dia tuh benar-benar diteleponin kayak misalnya jam 2 malam nih ada breaking news ya. Itu detik itu juga dia harus datang ke lokasi. Kayak harus diangkat, bayangin kalau kita lagi tidur. Iya, halo. Ada breaking news ini. Oh iya, Cukup kalau saya gitu ya. gitu kan. Lagi kalau cewek belum touch-up. Iya. Nggak kebayang. Tapi kadang kalau reporter tuh touch-up-nya suka di mobil atau di jalan. Oh iya sih. Gitu. Kayak nggak nyatok gitu, kurang ya guys agaknya gitu. Berarti itu ditandain harus berhijab. Oh, Masya Allah. Oke guys, kita akan lanjut ke segmen kedua. Nah, segmen kedua ini kita akan bermainin apa tuh? Iya, akan main this or that. Nah, kita tapi nanti ya itu semua. Kita lanjut segmen 2 setelah satu ini. Bye. Bye. Hai semua, balik lagi di Ngobrol Bareng. Yuhu. Nah, kali ini kita ada di segmen 2 yaitu game. Seperti biasa, gamenya apa tuh Kak? Gamenya this or that. Jadi, Kak Rahma nanti pilih, aku kasih dua pilihan this or that. Nanti Kakak kasih tau alasannya kenapa Kakak pilih ini, kayak gitu ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Kakak lebih seru magang di MSIB atau magang biasa di stasiun televisi, this or that? Tentunya MSIB. Karena dapat uang saku. Aku tahu jawabannya. Kenapa? Emang uang sakunya gede banget ya kalau MSIB? Uang sakunya lumayan banget untuk mahasiswa. Kalau di apa sih namanya internet ya? Kalau di internet tuh aku lihat 6 juta ya. Iya. Jadi kalau waktu pas batch aku, jadi ada pengelompokannya gitu loh, WFH, WFO sama hybrid. Jadi setiap pengelompokan itu beda-beda. Kayak WFH itu jauh lebih kecil, WFO itu jauh lebih paling tinggi, hybrid itu tengah-tengah. Gitu. Paling gede berapa dah kalau MSIB? Enggak, MSIB yang umum ya, bukan kakak, maksudnya umumnya paling gede berapa? Apanya? Uang sakunya? Per batch itu disebut 14. Oh iya, ya, per batch beda-beda ya? Oh, batch aku mungkin bisa 20 kali ya? Bisa, aminin dulu aja, amin gitu. Soalnya kalau misalnya kita magang di SCTV di luar MSIB, kadang tuh televisi swasta nggak pernah ada yang ngasih bayaran. Oh, gitu. Kayak gitu. Iya. Oh, televisi swasta ya. Oke. Iya, betul. Nah, yang kedua, Kakak lebih suka tim besar atau tim kecil? Tim besar. Kenapa? Karena lagi-lagi biar networknya luas. Iya sih, kalau tim kecil kadang kayak mau nanya-nanya, dia takutnya kurang paham. Kalau tim besar kan pasti ada aja yang paham gitu kali ya? Betul sekali. Oke. Yang ketiga, Kakak lebih suka jadi penulis naskah atau jadi penyiar? Susah banget. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang kayaknya penyiar. Oh, kenapa?
Karena belakangan ini tuh lagi suka ngobrol-ngobrol di depan kamera gitu aja sih. Radio aja masuk radio ya. Radio juga boleh kalau ada lowongan kasih tahu aku ya, please. Gen apa 78 FM. Gen 78 FM. Iya yang kayak Iya. gitu. Radio 78 FM. Gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan jadi penyiar gitu kan ada nih plus minusnya. Yes. Kalau minusnya jadi penyiar tuh apa yang kan kamu tadi mau jadi penyiar kan? Minusnya apa yang kamu kayak aduh kayak malas juga jadi penyiar gitu. Apa ya? Ini kali misalkan contoh ya kayak banyak omong terus jadi kayak misalnya kita lagi bad mood tapi kita harus Bisa, fun gitu. bisa kayak kita harus pasang topeng. Intinya kayaknya itu nggak semua nggak harus penyiar, tapi intinya semua pekerjaan yang harus mempertemukan ke orang gitu kayak sosial banget itu pasti harus pakai topeng ya nggak sih? Betul iya. Iya betul. Nah, kakak lebih suka magang di studio atau di luar studio? Dan kasih tau mana yang lebih seru dan Di luar studio. Oh kenapa? Karena di luar studio itu lo bisa ajak ijik kemanapun, Bebas, maksudnya iya bebas, nggak yang di satu ruangan satu ruangan boring banget. Kalau di luar ruangan tuh kayak lo bisa kesini kesana kemana yang kayak gitu. Tapi ada bayangan nggak kayak misalkan nih, ini nanti kan ini semester 8 ya? Iya, betul. Nanti pas lulus ada nggak bayangan kayaknya bakal kerja di TV atau kayak enggak bayangan kecil aja yang dulu kecil? Mungkin untuk sekarang masih ada gambaran untuk bisa kerja di TV sih. Mungkin buat sekarang batu masih loncatan aja ya. Bukan kayak marketing gitu enggak? Itu masih belum kepikiran sih. Belum kepikiran ya, oke. Nah, tapi nih Kak, aku juga mau tanya soal magang. Jadi Kakak tuh kalau misalkan magang, ini aku ngomongin magang lagi. betul. Kalau misalkan magang nih, Kakak disuruh pilih misalkan kayak dapat tawaran magang. Kamu BTW sekarang masih magang nggak sih? Aku udah nggak magang. Udah nggak magang. Aku cuma Misalkan freelance aja. Nanti dapet nih tawaran magang. betul. Kamu bakal ngambil itu nggak? Soalnya kan lagi skripsi. Terus juga misalkan tawaran itu datangnya pas banget baru lulus. Tapi baru magang lu nih 3 bulan, terus probation, baru kontrak misal kayak gitu, ambil nggak? Karena fresh graduate itu menurutku butuh banget portofolio, jadi mungkin bakalan aku ambil sih. Jadi untuk ngisi portofolio aja. Oke, buat batu loncatan aja. Betul banget. Oke, ada nggak pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang mau magang juga kayak misalkan tipsnya kayak harus kayak gini apa segala macam gitu. Buat teman-teman yang mau magang pastiin tahu dulu kalian tuh fashionnya di mana. Boleh maksain, tapi kalau misalnya kalian emang yakin untuk bisa melewati, ya sok mangga gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan maksain gitu. Jadi tentuin dulu fashion lo di mana, abis itu lo siapin berkas-berkas yang harus disiapin dan yang harus di-apply apa aja. Terus udah deh magang, jangan lupa untuk bisa berbaur sama orang lain gitu. Karena networking itu sangat penting sekali, guys. Betul. Kadang ada orang yang kayak introvert, betul, bisa bergaul, dia mau di satu ruangan sendiri aja betul, di situ. betul. Justru malah nggak dapat pengalaman apa-apa. Apalagi misalnya kerja di tempat yang emang justru tuh bangun apa sih networknya tuh lebih besar lagi kayak gitu. Betul banget. Tapi rencana ke depannya setelah lulus apa rencananya? Kan tadi kan dibilang magang kerja di TV kan. Tapi rencananya bener-bener kayak ke depan ini mungkin dijelasin kayak misalnya mau yang di TV ini terus megangnya job desk misalkan jadi kameramen apa kayak gitu. Kalau untuk stasiun televisinya itu sendiri belum kebayang mau di mananya. Cuma kalau untuk bagiannya itu lebih ke mau bagian kreatif sih. Oh, gitu. kreatif. Ya, kalaupun misalnya nanti memang rezekinya nggak ada di televisi, aku mau coba di agensi. Oh iya. Ya. Aku kalau di agensi tuh tapi minusnya adalah dia kerjanya jam kerjanya yang sangat top, itu benar-benar bisa abis jam kerja masih tetap kerja. Betul. Bahkan bisa megang 5 brand itu tuh, ya kan? Betul. Tapi mau coba sih, kayak penasaran banget gitu. Oh iya sih, benar-benar. Semoga challenging di agensi ya. Amin. Kita doain semoga dia bisa kerja di agensi. Amin. Oke guys, nah makasih ya Kak Rahma udah sharing-sharing. Terima kasih juga udah diundang. Iya, terima kasih udah sharing-sharing bareng aku, bareng Sobat Ngobar juga. Nah, Sobat Ngobar, nah itu adalah salah satu, bukan salah satu, semuanya tips and trick soal magang. Terus juga kita udah ngomongin kayak pilihannya Kak Rahma yang kayak mending di sini atau di sini ya, alasannya kenapa kita udah jelasin. Sekarang aku mau pamit undur diri sama Kak Rahma. Sampai ketemu di episode Ngobar selanjutnya. Bye-bye. Bye.